Tidak ada euforia berlebihan di skuad Arema FC seusai kembali lolos ke final Piala Presiden Rabu lalu, 31-7. Charles Lokolinge dan kawan-kawan dituntut langsung fokus menatap laga selanjutnya. Jeda singkat sebelum laga final menjadi alasan penggawa tim wajib segera melupakan kemenangan lalu. Sebagai informasi, pertandingan final Piala Presiden 2024 akan digelar pada Minggu nanti, 4/8. Stadion Manahan menjadi venue laga pemungkas turnamen tersebut. Nanti laga Arema FC melawan Borneo FC digelar malam, pukul 19.30 WIB. Pelatih kepala Arema FC Joel Corneli mengatakan, harus memanfaatkan waktu 3 hari sebelum laga final dengan sebaik mungkin. Alasannya tim mempunyai sejumlah pekerjaan rumah. Salah satunya adalah mengembalikan kebugaran. Dengan jeda waktu laga selanjutnya yang singkat, fokus persiapan kami tidak banyak. Tapi harus melakukan pemulihan sekarang, papar juru taktik asal Brasil itu. Menurutnya kondisi bugar para pemain di semifinal menjadi salah satu kunci timnya mengalahkan Persis. Sebelum laga itu penggawa tim dapat waktu bersiap 5 hari. Dalam laga melawan Persis, konsentrasi penggawa Arema FC bisa dibilang bagus dan mereka mampu memanfaatkan peluang dengan baik. Berdasar data statistik yang dirilis website Piala Presiden, Singo Edan mencatatkan 20 intercept, 15 tackle, dan 3 save yang dilakukan kiper. Lalu dari 5 peluang, 2 berhasil menjadi gol. Lantas, program apa yang akan diberikan tim pelatih untuk membuat pemain dalam kondisi 100%? Mantan juru taktik Al Riyadh itu mengatakan, metode yang digunakan tidak beda jauh dari sebelumnya. Terpenting pemain bisa mendapat istirahat yang cukup dan nutrisi bagus, katanya. Selain itu, tim pelatih dan manajemen akan terus menjaga suasana tim yang positif. Hal tersebut terus dia hadirkan karena membuat pemain nyaman dan tidak merasa tertekan. Joel percaya saat semua elemen tim enjoy dan saling support akan membuat tim lebih kuat. Sedangkan aspek permainan yang akan diperbaikinya adalah penguasaan bola dan reaksi pemain saat tanpa bola. Pada laga selanjutnya dirinya ingin pemainnya lebih nyaman dengan bola. Lalu, lebih tenang saat lawan mulai membangun serangan. Baginya aspek tersebut penting karena semakin minim kesalahan di laga final akan menguntungkan timnya. Salah satunya membantu Singo Edan mendapat kemenangan. Di tempat terpisah, fisioterapi Arema FC Reta Aroyan mengatakan kondisi pemain aman seusai menjalani laga semifinal Rabu lalu, 31-7. Sehari setelah laga belum ada keluhan dari para pemain, ungkapnya. Termasuk, Lukas Frigiri yang beberapa kali mendapat perawatan di laga melawan Persis. Reta mengatakan, nanti para pemain diarahkan berendam di ice bath untuk mempercepat pemulihan. Lalu melakukan mesas untuk melunturkan otot-otot mereka setelah pertandingan ketat. Kami melakukan metode itu dengan intensitas yang lebih banyak menyesuaikan jadwal pertandingan, ujarnya. Ada cerita menarik dari Iwan Budianto di balik lolosnya Arema ke final Piala Presiden 2024. Ternyata CEO Arema itu sama sekali tak pernah memasang target yang muluk-muluk. Sejak awal gabung di grup B bersama Bali United, Persija Jakarta, dan Madura United, pria yang akrab disapa IB itu tak berikan target. Nyatanya, skuad Singo Edan bisa lolos sebagai juara grup tanpa tersentuh kekalahan. Diwarnai drama pencopotan status tuan rumah dan diberikan kepada Persis Solo, Arema mampu meraih kemenangan 2-0 di babak semifinal. Akhirnya, anak asuh pelatih Joel Corneli itu bakal menantang Borneo FC Samarinda di partai puncak. Kami gak pernah bicara target, karena target itu gak untuk diucapkan. Tapi dalam setiap meeting dengan pelatih dan pemain, kita selalu tekankan, gak usah kita punya target. Kita lewati saja satu persatu, kata IB dalam channel Tommy Deski. Setelah Arema ke final Piala Presiden 2024, mulai berani menatap mimpi juara. IB menambahkan, setelah masuk final, mimpi menjadi juara untuk keempat kalinya baru digaungkan. Awalnya, para penggawa Arema hanya ingin meraih kemenangan demi kemenangan di tiap pertandingan. Misalnya, saat menghadapi Bali United di laga perdana, tak ada yang menyangka Arema menang 1-0.
IB hanya menyemangati pemainnya dengan anggapan ketika bisa memenangkan laga perdana, maka 50% pekerjaan selesai. Selanjutnya ketika bertemu Persija, IB membakar semangat para pemain Arema dengan menyebut mais banyak yang meremehkan mereka. Para penggawa Arema diminta membuktikan kemenangan atas Bali United bukanlah sebuah keberuntungan semata. Suasana seperti itu yang kita bangun bersama-sama. Sekarang kita bisa mencapai final, kita mencoba untuk kalau bisa memenangkan final ini ya alhamdulillah. Kalau gak, kita senang sudah dapat 5 pertandingan di pramusim, pungkasnya. Sementara itu, kekuatan Arema FC bisa jadi bakal lebih dahsyat lagi pada musim 2024-2025. Hal ini tak lepas dari bakal adanya tambahan amunisi bagi klub berlogo singa mengepal tersebut dalam waktu dekat ini. CEO Arema FC, Iwan Budianto, mengungkapkan bahwa timnya saat ini masih menantikan kedatangan seorang pemain asing lagi. Pemain tersebut, sambungnya, diplot untuk bermain di belakang penyerang mereka. Ya, ada. Kita datangkan seorang pemain yang belum pernah main di Indonesia. Asing, ucap Iwan Budianto, dalam siniar di kanal YouTube Tommy Deski. Ia punya posisi di belakang striker dan sedikit di belakangnya lah. Nomor 8 atau nomor 10 lah, sambungnya. Saat ini, Arema FC sendiri sudah mengisi 7 dari 8 slot pemain asing yang mereka miliki. Ketujuh pemain asing ini adalah Lucas Frigeri, Thales Lira, Choi Bokyung, Julian Guevara, William Marcilio, Charles Lokolingoy, dan Dalberto Luanbelo. Dengan 7 pemain ini, Arema dinilai sukses menunjukkan permainan ciamik jelang musim 2024-2025. Terbukti, pada ajang Piala Presiden 2024, tim besutan Joel Corneli ini sukses melaju ke partai puncak. Mereka pun dijagokan bakal bisa mempertahankan gelar juara turnamen tersebut, yang disandang sejak 2022 lalu. Menurut IB, sapaan Karib Iwan, manajemen dan tim pelatih sudah punya gambaran soal komposisi timnya jika pemain ini telah merapat. Pemain tersebut, sambung ex-petinggi PSSI ini, diplot untuk menjadi penyuplai bola bagi barisan depan Arema FC. Kita mau mainkan, di kiri Dalberto, di depan Lokolingoy, di kanan William. Di belakang mereka ada pemain untuk penyuplai mereka, ucap IB. Pemain ini harus kuat menahan bola dan bisa mengatur tempo permainan, sambungnya. IB menambahkan, karena calon pemain asing ke-8 Arema FC tersebut tak lekas tiba, tim pelatih akhirnya menggunakan rencana cadangan. Mereka memainkan William di posisi nomor 10 tersebut. Ternyata, dicoba di situ, William lumayan bagus juga di situ. Jadi, biar dululah sementara ini dulu sambil nunggu pemain itu datanglah, kata IB. Akhirnya, Salim Tuharia yang dimainkan sebagai sayap kanan, tandasnya. Arema FC resmi berkandang di Stadion Soe Priadi, Kota Blitar, Jawa Timur pada Liga 1 musim 2024-2025 setelah pemerintah daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, di wilayah tersebut memberikan lampu hijau kepada manajemen klub. Kami mewakili manajemen sangat berterima kasih terhadap dedikasi yang disampaikan Wali Kota Blitar, Kapolresta, Dandim beserta PSSI, KONI, serta dan warga yang memberikan kesempatan Arema FC berhomebase di Blitar, kata Manajer Operasional Arema FC Sudarmaji di Malang, Jumat. Sudarmaji menyatakan saat ini Stadion Soe Priadi sedang memasuki tahapan perbaikan fasilitas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pertandingan, sekaligus memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh PSSI. Dijadwalkan Arema FC akan melakoni partai perdananya di stadion tersebut dengan menghadapi Dewa United, pada 12 Agustus 2024. Perbaikan sudah dilakukan sejak Rabu 31 Juli, kami melakukan percepatan dengan pembenahan pintu, penataan perimeter, pengecatan, penomoran, ujarnya. Selain itu, manajemen juga melakukan penataan arus keluar masuk bagi para supporter. Insya Allah jika tidak ada kendala mungkin tanggal 3 Agustus akan dilakukan asesmen. Mohon doa agar kami bisa menyelesaikan apa yang menjadi rekomendasi, agar stadion ini bisa digunakan, kata dia.
Terkait penataan arus lalu lintas, manajemen klub berjuluk Singo Edan telah berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah, OPD, pemerintah Kota Blitar. Dia turut mengapresiasi Presidium Aremania yang telah aktif berkomunikasi untuk membangun komitmen menjaga kondusivitas selama gelaran partai kandang Arema FC di Liga 1. Kami juga berterima kasih kepada Polresta Kota Blitar karena intensif berdiskusi tentang bagaimana upaya menyambut pertandingan dengan tingkat konsentrasi keselamatan yang baik, ujar Sudarmaji. Sudarmaji optimistis warga Kota Blitar memberikan dukungan kepada Arema FC saat melakoni laga kandang di Stadion Soe Priadi. Dia berharap seluruh laga kandang yang dilakoni Arema bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Kami yakin dukungan warga Kota Blitar untuk menjadikan Kota Blitar salah satu funway digelarnya kompetisi level tertinggi Indonesia bisa digelar lancar dan baik, ucapnya. Sementara itu, rumput Stadion Soe Priadi Kota Blitar bakal dilakukan perataan dan pemupukan jelang digunakan Arema FC sebagai home base. Perawatan rumput ini dilakukan agar kondisi rumput Stadion Soe Priadi Kota Blitar tetap baik saat digunakan Arema FC melakoni Liga 1. Untuk sementara akan dilakukan pemerataan serta pemupukan dengan pupuk cair. Rumput liar juga akan kami hilangkan, kata Ketua PSSI Kota Blitar, Yudi Meira, Kamis, 1 Agustus 2024. Kondisi rumput Stadion Soe Priadi Kota Blitar sudah dalam keadaan baik. Namun jelang bergulirnya Liga 1, pengelola Stadion Soe Priadi bakal melakukan treatment khusus agar kondisi rumput benar-benar baik saat digunakan Arema FC mendatang. Proses perawatan rumput Stadion Soe Priadi Blitar ini di bawah pengawasan manajemen Arema FC. Semua peralatan rumput hingga pupuk diawasi langsung oleh tenaga teknis dari Arema FC. Selama proses perawatan ini, Stadion Soe Priadi tidak boleh digunakan untuk kegiatan lain, fokus untuk perawatan rumput, imbuhnya. Selama proses perawatan rumput ini, Stadion Soe Priadi Kota Blitar tidak boleh digunakan untuk kegiatan lain. Hal ini agar proses pertumbuhan rumput di Stadion Soe Priadi maksimal.